Mungkin bagi kita orang awam susah memilahnya. Tapi lihat ya, ketika Rasulullah SAW wafat dan kemudian diangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ini adalah patokan pertama. Oh, begini dalam masalah bernegara, begini Islam yang selayaknya menjadi pemimpin setelah Nabi SAW siapa? Atas dasar apa kita mengatakan itu lebih layak? Nah, kalau kita bercermin kepada sistem politik yang ada pada masa Nabi pada saat itu di luar daripada Madinah, maka ya keluarga Nabi, anak beliau. Kalau nggak ada anak beliau ya orang yang di samping beliau atau menantu beliau. Nah, membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah adalah letak dan dasar sekali bahwa orang Syiah menganggap bahwa masalah kenabian Nabi dengan masalah Nabi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah negara itu punya tempat tidak terpisah. Setiap pemimpin, setiap imam dalam sebuah negara itu adalah juga yang mewariskan agama itu sendiri. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi tidak mewariskan kenabian, tidak mewariskan imamah dari sisi keagamaan setelah beliau. Beliau tidak mewarisi itu. Begitu juga tidak mewarisi imamah dalam sisi adalah sebagai seorang pemimpin sebuah negara. Beliau tidak mewarisi setelah beliau. Kenabian tidak beliau dari sisi agama, etika, akidah dan fikih semuanya itu tidak beliau warisi kepada siapa-siapa. Begitu juga kepemimpinan imamah itu tidak beliau wariskan kepada siapapun. Orang Syiah patokan kata bahwa Nabi itu mewarisi setelah beliau siapa? Orang yang merupakan keluarga beliau, jalan darah beliau, yang ada tetesan darah beliau, tali darah beliau, nasab beliau, dan itulah yang mewarisi agama ini, diwariskan agama ini dan diwariskan kepemimpinan dalam masalah bernegara. Nah, orang Syiah tidak memisahkan dua hal ini, tapi mereka menyatukan kenabian dengan imamah dalam satu paket, kemudian dianggap itu diwariskan oleh Nabi kepada salah seorang, kemudian dari orang itu terus sampai tidak boleh ada orang yang selain daripada nasab Nabi SAW. Sehingga masalah imamah, kepemimpinan menurut orang Syiah itu adalah masalah penting dalam agama. Sifat pentingnya bukan furu'iyah, tapi dia adalah i'tiqadiyah, akidah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah katakan bahwa masalah imamah itu adalah masalah furu'iyah, masalah fikih, masalah fikih yang itu bisa berpotensi di situ orang berijtihad. Maka disinilah perbedaan kita dengan orang Syiah, di mana orang Syiah menganggap yang pantas setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, juga setelah itu adalah anak beliau, kemudian terus imam-imam seperti yang mereka katakan sampai ada 12 imam. Itu semua. Yang 12 pula enggak hilang pula